Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di rumah yang dibeli dibeli oleh kepemilikannya perorangan, bukan real estate. Oke, kalau Anda nanti membeli rumah di atas tanah yang dimiliki oleh perorangan, tolong lagi diingat kaitannya dengan hukum keluarga. Status pemiliknya itu single atau berumah tangga. Kalau single, pasti menyangkutnya adalah ke harta bawaan, lebih aman ya, karena bertanggung jawab sendiri. Kalau pemiliknya adalah suami istri, itu tolong diperhatikan bahwa apakah pasangan tersebut masih satu dalam perkawinan ataukah sudah bercerai. Kalau masih satu dalam perkawinan, ini masalahnya lebih aman ya. Kalau mereka bercerai, karena ini pasti mereka menggunakan atau membeli tanah dan rumah tersebut dulunya pasti menggunakan harta bersama. Nah, kalau sudah bercerai pasti mereka akan melakukan harta gono gini. Kemungkinan yang Anda beli tanah tersebut itu sertifikatnya dipegang oleh salah satu pasangan tersebut. Nah, pada saat Anda mau membeli, transaksi jual beli, sebaiknya ke notaris ya, jangan di bawah tangan. Nanti semua transaksi pembeliannya itu dilakukan di depan notaris, karena kalau misalnya pemiliknya pasangannya sudah bercerai, ex-pasangan tersebut harus hadir untuk tanda tangan di depan notaris. Nah, masalahnya, apakah dapat dijamin ex-pasangannya itu dapat hadir? Kalau sampai tidak hadir, maka transaksi jual belinya itu tidak bisa dilakukan alias batal. Itu tadi karena sumber harta yang digunakan untuk membeli tanah tersebut dulunya adalah harta bersama. Oke, makanya kalau misalnya nanti mau membeli rumah dengan status seperti itu, jangan sampai melakukan pembayaran apapun sebelum semuanya jelas dan bisa dijamin dan bisa dilakukan transaksi di depan notaris. Biasanya nanti notaris akan membuatkan AJB, semua pihak tanda tangan, baru setelah itu dilakukan pembayaran mungkin lewat transfer bank. Oke ya. Yang kedua, rumah yang dibangun oleh developer atau badan usaha yang bidang usahanya izinnya real estate. Di awal rencana pembelian itu ada beberapa skema pembayaran. Yang pertama yang paling sering Anda dengar adalah lunas. Kalau lunas itu masalah hampir nggak ada sama sekali. Pada saat harga rumah itu dilunasi, kemudian developer dengan pembeli ke notaris, dilakukan AJB, akte jual beli, tanda tangan, kemudian antara 3-6 bulan sertifikat hak milik itu akan keluar atas nama si pembeli. Memang pada saat pembelian sebelum dilakukan status tanahnya naik ke hak milik, itu semuanya akan keluar berupa PBJB. Namanya PBJB, singkatan dari pengikatan perjanjian jual beli. Nah, itu sebenarnya bukan merupakan tanda hak milik, tapi hanya tanda bahwa sudah ada transaksi antara developer dengan pembeli. Dan itu yang nanti akan dibawa ke notaris untuk dinaikkan menjadi hak milik. Skema yang kedua adalah pembayaran melalui bank. Cicilan KPR atau cicilan melalui bank. Nah, ini juga ada implikasinya bahwa apabila cicilan ke banknya belum lunas, maka PBJB itu tidak bisa istilahnya ditukar dengan hak milik. Nunggu sampai lunas dulu. Skema yang ketiga adalah cicilan bertahap. Biasanya dilakukan antara 2-3 tahun atau 5 tahun tergantung kesanggupan dari si pembeli. Ini hati-hati ya, beberapa developer mensyaratkan bahwa apabila
belum sampai tahap pelunasan di tahap yang diperjanjikan, maka yang bersangkutan calon pembeli tidak bisa menempati rumahnya tersebut. Dan ini harus benar-benar diperjelas di awal. Sama statusnya apabila sudah lunas, maka bisa diurus ke notaris. PBJB itu dilakukan AJB, kemudian diurus untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Clear ya? Jadi apartemen, ruko, rumah, itu semua status tanahnya bisa berupa HGB, ya, terutama rumah yang dikeluarkan oleh real estate itu awalnya pasti HGB atau PBJB, itu bisa tetap diusahakan untuk dinaikkan menjadi hak milik. Apartemen itu pasti HGB, nggak bisa dirubah menjadi hak milik. Ruko itu ada dua keadaan ya, tadi yang seperti saya jelaskan. Oke, kita balik ke macam hak kebendaan yang satu lagi adalah ERPA. ERPA adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang. Di Indonesia istilahnya adalah HGU ya, hak guna usaha. Ini biasanya hanya berupa tanah saja tanpa ada bangunan. Kalau obstal tadi adalah bangunan di atas tanah orang lain. Kalau ERPA istilahnya orang memiliki orang menguasai tanah yang merupakan punya orang lain. Ini kira-kira bisa dikatakan sebagai hak sewa pakai gitu ya. Dan biasanya hak ERPA ini atau HGU itu diperuntukkan untuk tanah yang dikelola sedemikian rupa untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya perkebunan atau mungkin tanah berupa pengairan untuk tambak, ikan, udang, dan sebagainya. Oke ya, lanjut. Nah, apakah membeli gedung bersertifikat HGB menguntungkan atau merugikan? Tadi tergantung dari tujuan orang membeli. Misalnya apartemen itu untuk apa? Kalau untuk tempat tinggal, karena lokasinya strategis dan dananya hanya cukup untuk membeli apartemen yang harganya mungkin sekitar 200-500 juta, sedangkan homeland itu bisa antara 800 sampai berapa M. Tergantung ya, tergantung dari tujuannya masing-masing. Berikutnya, ini ada kasus-kasus yang mengenai apartemen, bisa Anda baca untuk pertimbangan Anda apabila nanti mau investasi. Dan diingat kalau Anda mendapatkan sertifikat untuk jaminan bisnis Anda berupa sertifikat apartemen, diingat apartemen itu sertifikatnya HGB, ada jangka waktunya, dan lihat juga jangka waktu bisnis Anda. Kalau misalnya sertifikat itu yang diberikan sebagai jaminan kepada Anda tinggal sisa 10 tahun dan bisnis Anda masih berjalan 12 tahun, saran saya jangan diterima. Tapi kalau jangka waktu HGB-nya masih lebih lama daripada bisnisnya, itu bisa dipertimbangkan untuk diterima. Cuma sebagai informasi aja, beberapa bank masih belum bisa menerima jaminan berupa HGB. Ya, hak kebendaan yang berikutnya adalah hipotek. Hipotek adalah hak atas benda tidak bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan hak menguasai atas benda tersebut dengan tujuan mengambil kepelunasan suatu hutang dari penagih-penagih lainnya. Ini poinnya, benda tidak bergerak. Jadi kalau misalnya Anda menjaminkan benda tidak bergerak, biasanya berupa surat berharga, bisa sertifikat, obligasi, atau surat dari logam mulia dan sebagainya, itu kategorinya hipotek. Dan biasanya hipotek kalau dalam tata kelola perhutangan itu bisa dilunasi terlebih dahulu yang orang mempunyai jaminan hipotek daripada yang tidak mempunyai jaminan hipotek. Tuh ya, yang kedua berikutnya adalah panreh atau gadai. Pasti sering dengar ya gadai. Nah, gadai berbeda dengan hipotek, dia jaminan untuk benda bergerak. Gambarannya adalah misalnya ada kepegadaian, mau menggadaikan logam mulia Anda tanpa surat.
itu masuknya ke gadai kategorinya. Tapi kalau Anda menggadaikan logam mulia Anda dengan suratnya, itu masuknya kategori hipotek. Gitu ya. Oke, kalau misalnya ada perutangan, orang yang mempunyai pegang surat hipotek atau kategori hipotek, itu biasanya pelunasannya bisa dilebih dahulukan daripada orang yang hanya memegang jaminan gadai. Oke, kita beralih ke gendong yang katanya tadi bilang sempurna, bisa dimiliki seumur hidup. Nah, apakah saat ini hak milik kita atas tanah masih sempurna? Jawabannya adalah di sini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, hak milik atas tanah warga dapat dicabut untuk kepentingan umum. Oke, kepentingan umum adalah ini semua. Dan Anda kalau lihat ini, yang nomor 2, sering dong lihat bahwa ada penggusuran untuk pemukiman untuk kepentingan jalan tol. Oke, apakah dapat ganti rugi? Ya, ganti ruginya ada. Ya, nah seperti ini, ganti ruginya diatur oleh pasal 15 Peraturan Presiden tadi. Ganti ruginya itu dinilai sebesar NJOP atau nilai jual objek pajak yang biasanya umumnya lebih rendah daripada harga pasar. Nilai jual objek pajak properti Anda itu bisa dilihat di PBB, di surat PBB, pajak bumi dan bangunan yang wajib warga negara yang memiliki sebuah tanah dan bangunan membayar setiap tahunnya. Oke ya. Ini bangunannya juga bisa dikalkulasi. Kalau bangunannya biasanya sih yang dinilai adalah bangunan yang di bawah 3 tahun atau tanaman yang mungkin bisa dikategorikan bernilai, itu bisa diminta ganti ruginya. Tapi umumnya adalah yang dinilai adalah tanahnya. Oke ya, sampai di sini penjelasan untuk hak kebendaan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diinformasikan ke lingkungan terdekat untuk mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.